Hai guys, sebagai manusia, kita diharuskan untuk menjaga bumi tempat kita tinggal. Namun, pencemaran lingkungan pernah terjadi di bumi kita tercinta dan menyebabkan dampak-dampak yang cukup serius. Berikut ini adalah 10 kasus pencemaran lingkungan beserta penanggulangannya. Kasus yang pertama adalah kebakaran hutan Amazon. Kebakaran hutan Amazon yang berlangsung sejak awal Agustus 2019 menarik perhatian dunia internasional, termasuk negara-negara industri maju G7. Ini merupakan kebakaran terbesar sejak 2013, atau naik 84% hingga 23 Agustus 2019. Ini berdasarkan data dari Lembaga Riset Luar Negeri Angkasa Brazil, INPE. Ada sekitar 78.000 titik api dengan setengahnya muncul pada bulan Agustus. 8 dari 9 negara yang berbatasan dengan hutan Amazon melihat peningkatan kebakaran. Negara bagian Amazonas mencatat peningkatan 146% kebakaran. Penduduk negara bagian Rondônia di Brazil mengatakan ini kebakaran terhebat selama ini. Hutan Amazon yang 60% areanya terletak di Brazil merupakan hutan hujan tropis yang memiliki keanekaragaman hayati dengan berbagai spesies unik tumbuhan dan juga hewan. Berdasarkan keterangan warga setempat, api disebabkan oleh rokok yang dibuat sembarangan di tengah musim kemarau. Selain lahan pertanian, hewan ternak warga juga ikut terbakar akibat kebakaran hutan. 7 negara Amerika Selatan telah menyetujui langkah-langkah untuk melindungi lembah sungai Amazon. Di tengah kekhawatiran dunia atas kebakaran besar di hutan tropis terbesar di dunia, Bolivia, Brazil, Kolombia, Ekuador, Guyana, Peru, dan Suriname telah menandatangani sebuah fakta, membangun jaringan respon bencana dan pemantauan melalui satelit. Dalam pertemuan di Kolombia, mereka juga setuju untuk melakukan reboisasi. Kasus kedua yaitu kota Noril sebagai kota tercemar di dunia. Belum lama ini, Sungai Delrican memerah darah akibat kebocoran pada kolam penyimpanan limbah. Tidak heran jika Noril digolongkan sebagai salah satu kota paling tercemar. Tingkat harapan hidup di kota itu hanya berkisar pada usia 50 tahun, yaitu 10 tahun lebih rendah dari rata-rata di Rusia. Pemerintah Rusia akhirnya turun tangan mendesak peremajaan pabrik dan penghijauan kembali lingkungan. Norilsk Nickel juga menutup sejumlah pabrik yang telah menua, tetapi ilmuwan tidak yakin dengan upaya tersebut akan mampu memperbaiki kerusakan alam yang telah terjadi. Kasus selanjutnya yaitu adalah pencemaran Sungai Citarum. Pasti kalian sudah tidak asing ya dengan Sungai Citarum. Siapa yang tak tahu Sungai Citarum? Sungai terpanjang dan terlebar di Jawa Barat ini dinobatkan sebagai sungai terkotor di dunia oleh World Bank. Padahal, Sungai Citarum merupakan sumber 80% kebutuhan air Jawa Barat. Pada tahun 2018 saja, sungai sepanjang 300 km itu dipenuhi sampah. Setiap harinya, setidaknya ada 2042 ton sampah organik, 35,5 ton tinja, dan 56 ton kotoran ternak yang dibuang ke Sungai Citarum setiap harinya. Tidak hanya itu, air Sungai Citarum juga mengandung zat-zat kimia seperti sulfur, besi, merkuri, timah, dan mangan yang dapat menyebabkan penyakit berbahaya seperti diare, MERS, hepatitis, dan infeksi lainnya. Saat ini, pemerintah sedang berupaya untuk merevitalisasi Sungai Citarum dengan program Citarum Baharu. Rencananya, air Sungai Citarum akan bebas dari sampah dan bisa diminum pada tahun 2025. Contoh nyata dari program tersebut adalah Kilometer 0 Citarum, yaitu Situ Cisanti yang ada di daerah Kabupaten Bandung berhasil direvitalisasi setelah 10 ton sampah berhasil diambil. Warga sekitar Situ Cisanti menerima dampak yang baik dari program tersebut. Wah, bagaimana ya kalau sepanjang Citarum seperti itu? Yuk jaga sungai kita kembali bersih. Kasus keempat yaitu tercemarnya Sungai Indon di Jawa Tengah. Ribuan ikan di Sungai Indon, Desa Teladan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur ditemukan mati beberapa waktu yang lalu. Matinya ribuan ikan di sungai ini diduga karena pencemaran sungai oleh limbah pabrik tahu. Air sungai yang sering dimanfaatkan oleh warga tersebut tiba-tiba menjadi kotor dan mengeluarkan bau menyengat. Matinya ribuan ikan di sungai
bukan sekali terjadi. Namun, beberapa waktu yang lalu juga terjadi. Saat itu, hasil rembuk dengan pemerintah daerah, pabrik tahu yang berada di Desa Ngunut dilarang membuang limbah ke sungai yang mengalir ke Desa Teladan. Kasus selanjutnya adalah kasus Minamata yang pernah terjadi di Jepang. Tahukah kalian tentang kasus Minamata di Jepang? Teluk yang berada di Jepang ini tercemar oleh limbah pabrik Chiso, yaitu sebuah perusahaan raksasa kimia terbesar di Jepang. Ditemukan 200-600 ton merkuri di Teluk Minamata. Terdapat pula mangan, talium, dan selenium yang sangat jelas berefek negatif jika masuk ke dalam tubuh manusia. Hal ini menyebabkan ikan di Minamata mengandung logam berat. Kasus pertama Minamata terjadi pada tahun 1956. Terdapat laporan, yaitu seorang gadis berusia 5 tahun menderita gejala kerusakan otak, gangguan bicara, dan hilangnya keseimbangan sehingga tidak dapat berjalan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Profesor Tokumi, tanda-tanda keracunan merkuri pada kasus Minamata ini ada berbagai macam. Dari seluruh korban yang diperiksa, 100% korban mengalami gangguan sensorik dan penyempitan jarak pandang. 93,5% diantaranya mengalami gangguan koordinasi. 88,2% mengalami disartia, 85,3% mengalami gangguan pendengaran, dan 75,8% mengalami gejala tremor. Selain itu, di antara 85,4% dari penderita juga mengalami gangguan dalam berjalan. Sejak tahun 1970, dilakukan berbagai upaya untuk merehabilitasi lingkungan dan mencegah terus menyebarnya dampak dari senyawa merkuri, yaitu melalui kegiatan penelitian, peraturan-peraturan, dan administrasi, pengobatan bagi korbannya, pemantauan merkuri dan bahan berbahaya lainnya, serta usaha perbaikan lingkungan. Selain itu, diberlakukan juga larangan bagi masyarakat untuk menangkap ikan di Teluk Minamata. Kasus ke-6 adalah tragedi Chernobyl yang dianggap sebagai kecelakaan reaktor terparah di dunia. Apakah kalian tahu tragedi Chernobyl? Hingga kini, bencana Chernobyl dianggap sebagai kecelakaan reaktor terparah dalam sejarah. 25 April 1986, uji coba dilakukan di PLTN yang menyebabkan peleburan inti atom. Akibat ledakan tersebut, sekitar 190 ton bahan-bahan radiasi keluar dari reaktor. Dampak jumlah bahan radiasi yang dikeluarkan setara dengan dampak ledakan 500 bom nuklir yang dijatuhkan AS ke Hiroshima saat Perang Dunia Kedua. Hingga kini, dalam radius 30 km, tidak ada penduduk yang bisa tinggal di sana, karena tanah di sekitar PLTN masih tercemar dan membahayakan produksi bahan pangan. Banyak warga yang tinggal di sekitarnya terkena penyakit leukemia. Sudah 30 tahun berlalu, namun Ukraina, Rusia, dan Belarus masih melakukan upaya besar untuk menangani konsekuensi pencemaran radiasi pada wilayah yang cukup luas di negaranya masing-masing. Kasus selanjutnya adalah tragedi Bhopal di India. Tahun 1984 terjadi tragedi industri terburuk sepanjang sejarah. Tragedi tersebut terjadi pada tanggal 3 Desember 1984 di pabrik pestisida Union Carbide India Limited atau UCIL yang berada di Bhopal, Madhya Pradesh, India. Kebocoran diduga menjadi penyebab tragedi Bhopal ini. Pasalnya, air masuk ke pipa sehingga menyebabkan reaksi eksotermik dan suhu menjadi tinggi. Hal tersebut mengakibatkan adanya ledakan. Akibat tragedi ini, udara menjadi tercemar oleh banyak unsur kimia. Sebanyak 8.000 pekerja dan penduduk yang lainnya meninggal, dan ada sekitar 150.000 orang yang mengalami luka dan cacat permanen. Perusahaan hanya membayar ganti rugi kepada warga Bhopal. Hingga saat ini masih ada racun yang merambat lewat udara, tetapi pemerintah sedang berupaya untuk melakukan penanggulangan tragedi tersebut. Perusahaan seharusnya melakukan pembersihan di tempat kejadian dan melakukan proses pemulihan agar tidak menimbulkan efek samping yang berkelanjutan, dan pemerintah juga harus membuat peraturan mengenai keselamatan kerja untuk mencegah hal ini terjadi kembali. Kasus selanjutnya adalah bekas tambang batu bara di Indonesia yang mencemari lingkungan sekitarnya. Tentu kita sudah tahu apa itu batu bara. Tambang batu bara terbesar di Indonesia letaknya ada di Pulau Kalimantan. Penambangan batu bara secara besar-besaran dan terus-menerus membuat hampir seluruh lahan di Kalimantan adalah tambang.
daerah Kalimantan yang dulunya terlihat banyak pohon, kini sudah menjadi lubang tambang, sehingga hutan yang dulunya menjadi fungsi pengatur tata air, pengendali erosi, penyerap karbon, pemasok oksigen, pengatur suhu, sudah hilang. Karena tambang juga kualitas tanah menurun, pH air di sekitar tambang menjadi ekstrim, polusi partikel debu tidak dapat dihindari, serta memiskinkan unsur hara, mikroorganisme, dan bahan organik. Tapi jangan khawatir, hal tersebut dapat diatasi dengan penghutanan kembali daerah bekas tambang, pengubahan fungsi lahan dari tambang menjadi tempat wisata air, atau dengan membuat lubang bekas tambang menjadi reservoir air. Pemulihan lahan sangat dibutuhkan setelah melakukan aktivitas pertambangan. Nah, upaya-upaya tersebut mulai digiatkan di Kalimantan berkat kesadaran masyarakat sekitar dan dukungan pemerintah daerah tersebut, guys. Peristiwa selanjutnya adalah kabut asap London yang terjadi pada tahun 1952. Peristiwa ini terjadi pada musim dingin yang diakibatkan oleh cuaca dingin yang bercampur dengan fenomena meteorologi antisiklon dan juga kondisi cuaca yang berangin. Polusi udara sebagian besar berasal dari penggunaan batu bara yang kemudian membentuk lapisan tebal kabut asap di langit kota. Peristiwa ini berlangsung dari hari Jumat 5 Desember sampai Selasa 9 Desember 1952 dan kemudian tersebar dengan cepat ke seluruh kota setelah perubahan cuaca. Meskipun menyebabkan gangguan besar pada jarak penglihatan dan juga merambah ke area di dalam ruangan, peristiwa ini tidak dianggap sebagai peristiwa penting pada saat itu, karena London telah melalui berbagai peristiwa yang berhubungan dengan polusi udara pada masa lalu. Namun, laporan medis dalam minggu-minggu berikutnya memperkirakan bahwa lebih dari 4.000 orang tewas dan 100.000 lebih mengalami gangguan pernafasan akut akibat menghirup kabut asap. Penelitian yang lebih baru menunjukkan bahwa jumlah korban tewas jauh lebih besar, yaitu sebanyak 12.000 jiwa. Peristiwa ini dianggap sebagai polusi udara terburuk dalam sejarah Inggris. Peristiwa ini menyadarkan masyarakat akan hubungan udara bersih dengan kesehatan. Pemerintah menanggulanginya dengan melakukan beberapa perubahan dalam praktik dan peraturan pemerintah mengenai udara bersih, termasuk dengan disahkannya Undang-Undang Udara Bersih pada tahun 1956. Kasus selanjutnya adalah tumpahan minyak Exxon Valdez. Kalian pernah dengar nggak dengan kata Exxon? Ya, Exxon Mobil Corporation atau lebih dikenal dengan merek Exxon Mobil merupakan perusahaan pengolahan atau penghasil dan pengecer minyak dan gas multinasional yang berpusat di Irving, Texas, Amerika Serikat. Perusahaan ini merupakan salah satu cabang perusahaan dari Standard Oil Company yang dikelola oleh John D. Rockefeller. Pada tahun 80-an, Exxon enggan berpikir panjang dan hanya menginginkan sesuatu dengan cara yang murah. Pihak Exxon tidak mau menggunakan kapal tanker berlapis yang dapat mengurangi resiko terjadinya kebocoran, karena harganya yang mahal dan juga mengurangi kapasitas minyak. Bila terjadi tumpahan minyak, pihak Exxon berpikir untuk membersihkannya dengan cara menggunakan bahan kimia saja. Namun, hal tersebut ditentang oleh organisasi lingkungan karena hal tersebut justru menambah pencemaran. Alhasil, kapal tanker minyak Exxon menabrak Bleak Reef dan menumpahkan lebih dari 11 juta galon minyak mentah di Teluk Prince William Sound pada tahun 1989. Kecelakaan ini diakibatkan human error karena kapten kapal dalam pengaruh kondisi alkohol, serta wakil dan beberapa awak kapal tidak memenuhi sertifikasi sebagai awak kapal. Pimpinan perusahaan Exxon menganggap remeh kasus tumpahan minyak di Alaska tersebut. Juru bicara Exxon menyatakan bahwa tumpahan minyak yang terjadi hanyalah sedikit dan mudah diatasi dengan zat kimia. Padahal, pada kenyataannya, dampak bahan kimia tersebut terhadap lingkungan akan besar sekali. Minyak yang seharusnya diekstraksi di ladang Teluk Rudo pada akhirnya menutupi 2.100 km dari garis pantai dan 28 km persegi dari lautan perairan Prince William Bleak Reef, Alaska. Melihat hal ini, Exxon dan US Coast Guard melakukan upaya besar-besaran yang akhirnya melibatkan lebih dari 11.000 penduduk Alaska dan ribuan personil kontraktor dari Exxon. Pihak dari Exxon mengatakan bahwa mereka mengambil tanggung jawab langsung
untuk tumpahan minyak yang tersebar di Alaska dan telah menghabiskan lebih dari 4,3 miliar US dollar sebagai akibat dari kecelakaan, termasuk dalam pembiayaan kompensasi, pembayaran pembersihan, dan juga denda. Pihak dari Exxon juga melakukan reformasi operasional yang signifikan dan menerapkan sistem manajemen operasional secara menyeluruh untuk mencegah insiden terjadi kembali di masa depan. Nah, itu tadi 10 kasus pencemaran beserta penanggulangannya. Jadi, ayo jaga bumi kita yang sudah makin tua demi anak cucu kita. Anak cucu. Terima kasih guys. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya guys.